Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar materi IPA yang ada dalam buku tema 2 dengan judul materi penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya materi ini, perlu saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu bagaimana manusia dapat bertahan hidup ketika lingkungan tempat tinggalnya terkena wabah COVID-19? Iya, banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk bertahan hidup di tengah wabah yang sedang melanda. Beberapa di antaranya dengan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Salah satu caranya dengan berolahraga dan menggunakan masker. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan keadaan lingkungannya yang berbeda? Nah, untuk menemukan jawabannya, marilah kita pelajari lebih dalam tentang materi yang ada dalam buku tema 2 ini. Untuk lebih terarahnya pembelajaran kita, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana pembelajaran kita dibagi menjadi 3 subtema dengan 4 jenis materi. Materi subtema 1, tumbuhan dan habitatnya. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah mengidentifikasi ciri tumbuhan dan habitatnya, mengamati tanaman di sekitar dan habitatnya, serta cara melindungi dirinya. Materi subtema 2, hewan dan habitatnya. Dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi ciri hewan berdasarkan habitatnya, mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Dan materi pada subtema 3 adalah manfaat tumbuhan dan hewan terkait dengan habitatnya dan melestarikan tumbuhan dan hewan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya melalui tabel. Yang kedua, menulis laporan tentang hasil pengamatan terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang keempat, membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi yang ada dalam subtema 1 dengan judul materi tumbuhan dan habitatnya. Marilah kita masuk pada materi yang pertama, tumbuhan dan habitatnya. Tumbuhan dapat hidup pada berbagai jenis habitat dan lingkungan sekitarnya. Mereka dapat bertahan hidup dengan menyesuaikan bentuk penampakan dan fisiologi tubuhnya sesuai dengan keadaan habitat dan lingkungan sekitar. Contohnya, tumbuhan yang hidup di habitat yang kering akan bertahan hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Misalnya, memiliki akar tunggang yang panjang menembus tanah, atau memiliki daun yang kecil bahkan berupa duri untuk mencegah penguapan. Sekarang, mari lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati.
Pada kegiatan Ayo Mengamati ini, kita akan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ada tumbuhan teratai, kaktus, dan keladi. Pertanyaan saya, apakah ketiga tumbuhan ini jenisnya sama? Jawabannya tentu tidak. Ketiga jenis tumbuhan ini jenisnya berbeda. Berikutnya, apakah jenis habitat ketiga tumbuhan ini juga sama? Tidak juga. Dari ketiganya, ada yang bertahan hidup di permukaan air seperti teratai, ada yang bertahan hidup di daerah kering seperti kaktus, dan ada yang bertahan hidup di daerah yang agak lembab seperti tumbuhan keladi. Sekarang, coba kalian amati ciri-ciri tumbuhan tersebut dan ciri-ciri habitatnya, dan buatlah laporannya. Ternyata, tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Bentuk tubuh yang dimiliki tumbuhan tersebut sebagai bentuk penyesuaian diri maupun perlindungan diri terhadap keadaan lingkungan. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis pertama, tumbuhan hidropit. Tumbuhan hidropit adalah tumbuhan yang sebagian besar bagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya tumbuhan kangkung. Kangkung akarnya berada di dalam air, batang dan daunnya mengapung di permukaan air. Batang tumbuhan kangkung jika dibelah akan terlihat berongga. Batang yang berongga ini untuk membantu tumbuhan kangkung menyerap oksigen ke batang dan akar, sehingga akar tidak akan kesulitan mendapatkan oksigen. Kangkung memiliki daun yang lebar agar dapat menyerap sinar matahari dan mempercepat penguapan dan berfotosintesis. Jenis kedua, tumbuhan higropit. Tumbuhan higropit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya, tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki akar serabut dengan batang yang umumnya ada di dalam tanah. Daun muda umumnya melingkar atau menggulung. Dan jenis ketiga, tumbuhan seropit. Tumbuhan seropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya, kaktus dan lidah buaya. Kedua tanaman ini memiliki akar yang panjang menembus tanah dan akar cabang yang banyak dan menyebar. Memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air dan daunnya kecil-kecil menyerupai sisik atau duri untuk mengurangi dan mencegah penguapan. Sekarang, sebutkan contoh tumbuhan lainnya yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan hidropit, higropit, dan seropit. Tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai bentuk penyesuaian diri dan perlindungan dirinya. Berikut disajikan beberapa contoh tumbuhan dan ciri khusus yang dimiliki. Pertama, teratai. Tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Batang memiliki rongga-rongga udara untuk membawa oksigen ke akar dan batang, sehingga akar tetap mendapatkan oksigen walaupun ada di dalam air. Kedua, kantong semar dan Venus. Kedua tumbuhan ini hidup di rawa-rawa yang kekurangan nitrogen. Untuk mendapatkan nitrogen, mereka bergantung pada serangga. Mereka menangkap serangga dengan menggunakan daunnya yang berbentuk piala dengan dindingnya mengandung nektar pemikat serangga. Ketiga, Rafflesia. Ia merupakan tumbuhan dengan bunga raksasa yang akan mengeluarkan bau yang menyengat untuk menarik lalat atau serangga yang membantu penyerbukannya. Dan yang keempat, kaktus. Kaktus hidup di daerah yang kering untuk memenuhi kebutuhan air. Ia memiliki akar tunggang yang panjang
dengan cabang akar yang menyebar. Ia juga memiliki batang yang tebal sebagai penyimpan air. Batangnya juga berkulit tebal dan berlapis lilin, dengan daun yang kecil berupa sisik atau duri. Ini dikarenakan untuk mengurangi kehilangan air karena penguap. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang tumbuhan dan habitatnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang materi subtema 2, hewan dan habitatnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.